Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini ya seperti yang kalian lihat video ini, saya akan mengetes regulator W900 dan ini memang dalam keadaan rusak ya, dan akan kita perbaiki. Sudah ada bunyi dan sudah goyang-goyang ya, seperti kalian lihat saja di videonya tadi ya. Sudah saya coba dan ini letak masalahnya itu ada di bagian besi pengait ya pada tuas. Jadi yang sebelah kiri itu sudah patah dan yang sebelah kanan itu sudah tidak bisa naik turun ya, sudah pelatnya sudah langsung keluar nongol seperti itu. Jadi tidak bermain tuh, kalau ditekan tuasnya dia hanya diam aja tuh, nggak naik turunnya, dan itu permasalahannya yang membuat regulator ini goyang-goyang. Oke, di sini dia regulator W900 ini menggunakan baut untuk di bagian tuasnya, dan ini harus kita buka dulu. Bagian yang pertama itu adalah bautnya ini ya. Ini menggunakan dia hanya baut halus saja dia atau skrup yang halus, dan ini akan kita buka bagian tuasnya. Nah, ini bedanya dengan regulator biasa, tidak pakai pengancing ya. Jadi ini pengancingnya cuma hanya langsung dicungkil aja, dia langsung bisa keluar. Nah, ini penting buat kalian ya yang wajib nonton tuh, yang menggunakan regulator W900 yang biasa komen tuh regulatornya belum lama pemakaian katanya sudah rusak. Itu biasanya kalian terjadi salah ketika pemasangannya. Jadi kalau tuas itu sebenarnya harus mentok di sampai yang merahnya ya. Nah, ini seperti kalian lihat yang sebelah ini pernya sudah bengkok, makanya dia sudah tidak bisa lagi normal ya. Dia besi pengaitnya tidak mau naik turun. Itu kan harusnya normalnya dia naik turun ya. Ini karena pernya bengkok, akhirnya dia stagnan, diam di tempat. Dan biasanya kalau regulator yang masih baru, kalau dia sudah posisinya kalian salah pemasangan seperti itu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa dikunci ya dia bagian regulatornya itu, karena itu. Jadi besi pengaitnya yang menahan, dan ini yang sebelah ini patah. Nah, ini biasanya sih karena dapat posisinya yang ini ya belum pas, belum masuk di tabung, dia sudah kasih turun tuasnya jadi patah. Dan yang menimbulkan bunyi itu di bagian ini adalah karet sealnya juga yang sudah melar ya, sudah mulai robek. Nah, ini kalau bagian lock ya, ini untuk penguncinya itu masih dalam keadaan normal. Jadi besi pengaitnya juga masih posisi normal. Jadi kalian bisa lihat tuh, kalau yang normal pada saat dibongkar, nah, ketika saya kasih lihat ya, ini kasih keluar dulu dia punya lock. Locknya seperti ini ya, masih aman dan tidak ada ini, cuman hanya lecet saja. Nanti akan kita lapisi dengan grease ya, atau stemped ya, supaya lebih mantap. Nah, ini kita buka ya. Untuk bagian besi pengaitnya, untuk bagian lock itu tidak ada masalah tuh. Pernya tuh yang normal tuh lurus kayak gini sebenarnya ya, bukan bengkok kayak tadi. Makanya regulator kalian bisa bermasalah ya kalau bagian komponennya juga memang posisinya ya seperti tadi ya, bermasalah. Dan ini kita akan bersihkan dulu, kita akan lap. Oke, kalau di video sebelumnya saya memperbaiki regulator W900 juga ya, kalian bisa lihat nanti di video sebelumnya. Cuman itu hanya perbaikannya, hanya belum terlalu parah ya, karena regulatornya masih baru, itu karena kesalahan pemasangan ya. Kalian nanti bisa cek di video saya sebelumnya ya, nanti saya kasih ininya, gambarnya yang ini. Nah, ini kita coba memang untuk bagian ininya juga kita lap-lap dulu, kita kasih bersih. Ini yang bagian ini ya, untuk lock karena tidak ada masalah, kita lap-lap dulu. Dan ini posisi untuk bagian topi di atas ini juga sudah masalahnya masih normal ya, belum ada aus. Nah, ini juga bagian locknya kita bersihkan. Nah, ini tipsnya ya buat kalian kalau pengen locknya tetap awet atau karetnya tetap awet, kalau sudah kering begini kalian bisa lapisi dengan pad ya, atau grease. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya lahar atau bearing saja yang dilapisi grease. Nah, ini juga penting, ini terutama di bagian karet seal yang pada as locknya ini ya. Dia ada dua karet seal ini. Nah, biasanya kalau kalian sering bocor ketika pasang regulator itu pengaruhnya dari karet seal yang
di lock penguncinya itu sudah melar biasanya atau sudah robek, karena itu dia yang menahan gas supaya tidak dikeluarkan atau ngowos biasanya lewat bawah ya, sering-sering bunyi. Oke, kita pasangkan kembali untuk bagian locknya terlebih dahulu karena ini tidak ada masalah. Nah, kalau kalian juga mau pasang lock ini juga mesti kalian ingat ya, pentil yang ada di regulator mesti keluar nongol, kalau tidak kalian tidak akan bisa masuk ya locknya. Oke, nah ini sudah bermain, sudah normal. Kita akan pasangkan lagi pengunci yang merah ya untuk penahan platnya. Nah seperti ini ya. Jadi kalian juga untuk pasang plat apa istilahnya yang plastiknya ini untuk pengunci besi plat pengaitnya itu pada saat posisi on ya, dia jadi pada saat diputar dikunci, sehingga dia harus turun ke bawah baru kalian bisa isi. Kalau posisinya salah itu biasanya tidak akan bisa masuk. Nah ini sudah normalnya, sudah naik turun. Nah harusnya seperti ini sebenarnya ya, tapi di keadaan tuas itu tidak seperti itu tadi. Nah ini ini seperti ini ya, seperti kalian lihat ini sudah lecet. Jadi ini kalau sudah terkikis seperti ini, untuk daya cengkramnya biasanya tidak terlalu ini ya, mencengkram dengan baik, dan terutama yang paling parah itu bagian pernya sudah bengkok. Jadi akan kita ganti saja langsung besi pengaitnya satu set. Nah itu dengan pernya yang sudah lengkap, dan ini yang baru, belum digunakan sama sekali ya, masih ya istilahnya masih grease ya, masih baru. Oke, kita tindih seperti ini, kita kasih turun ke bawah, dan ini kita akan masukkan bagian penguncinya. Oke, nah ini untuk tuas yang sebelah kanannya tuh, harusnya dia sudah normalnya begitu, naik turun ya. Kita tekan dulu untuk bagian pengaitnya, dan untuk tuasnya diposisikan di bawah ya. Ini jadi ini pada saat nanti sebenarnya kalau sudah normal itu posisi pemasangannya seperti ini tuh, supaya dia pengancing yang merahnya ini bisa masuk. Tekan sedikit ya, sudah ada bunyi, sudah masuk. Nah sekarang kita mainkan, kita tes. Nah itu sudah normal ya, sudah naik turun. Jadi besi pengaitnya sudah terpasang dengan benar ya, dengan benar besi pengaitnya sudah terpasang dengan benar, sudah naik turun. Nah ini yang patah juga, ini tidak bisa dipakai lagi, akan kita ganti ya, satu kaligus juga dengan pernya. Nah ini spare part ini bisa kalian beli juga sekarang di online shop ya. Jadi kalau kalian mau beli besi pengaitnya juga sudah ada sekarang. Jadi ini bisa menghemat biaya sih sebenarnya ya, kalian tidak perlu mengganti regulator. Kalau mengganti regulator kan biayanya memang lebih banyak ya. Jadi kalau memang kalian mau perbaiki, tinggal kalian beli spare partnya. Jadi bagian regulator yang sering rusak ya cuman bagian itunya saja. Ya itu sebenarnya sih bisa awet kalau kalian pemasangannya tidak asal-asalan ya, atau paham menggunakan regulator ini. Tidak tekan. Nah ini kita akan kancing ulang, sudah terpasang dengan bagus. Oke, kita pasangkan. Ini bautnya cuma satu saja, ini untuk mengikat ya. Jadi posisinya tuasnya ini sebenarnya juga kalau memang kalian merasa ribet ya dengan menggunakan tuas seperti ini, kalian juga bisa lepas sebenarnya sih menggunakan, cuman jadinya nanti regulator seperti biasa ya tanpa tuas. Tapi lebih bagus pakai tuas ini ya, supaya daya cengkramnya lebih lebih kuat. Nah ini untuk menormalkan kembali regulatornya seperti baru lagi, kita akan ganti ya, karena karet seal untuk bawaan regulatornya belum ada dijual. Jadi saya di sini menggunakan silikon ya dari Inkristo ya. Jadi kalian juga bisa beli nanti lewat online shop ya, sudah banyak tersedia, dan ini harganya tuh murah juga ya. Kalau dari sananya sekitar dari Jawa tuh nggak nyampe 3 ribuan ya, cuman karena di sini kan jatuhnya jadi mahal karena saya pakai ongkir ya. Oke, nah ini tipsnya juga kalau mau masang karet ya, kalian menggunakan ini ya, apa namanya, kayu ya itu, atau tusuk sate ya, agar dia tidak merusak lapisannya. Jangan menggunakan logam atau ya kayak sejenis obeng plat begitu, supaya tidak cepat rusak. Oke, kita pasang, kita tes, dan ini sudah mulai sudah mulai enak tuasnya itu. Begitu
ketika diturunkan itu sudah mulai berat, artinya dia sudah ke posisi seperti saat baru lagi, pada saat baru dibeli ya. Anda bisa rasakan nanti kalau kalian coba ganti ya dari bagian spare partnya, itu regulator kalian akan terasa baru kembali. Oke, kita tes ke kompor ya, dan ini sudah langsung menyala. Oke, normal ya. Pada regulator ini memang sudah di ini ya, sudah mau dibuang sama yang punyanya, dan mungkin nanti akan senang ketika sudah melihat seperti ini. Nah, tapi tidak di sini dulu ini teman-teman ya, kita akan coba juga, kita akan lepaskan karet yang ditabung. Nah, apakah dia masih seperti pada saat baru dibeli ya? Dulu kan baru dibeli, kalau tanpa karet juga ini bisa ya. Nah, kita akan menguji bagian karet seal silikon ini. Ya, ternyata dia dipasang tanpa karet pun tidak keluar gasnya ya, aman. Jadi walaupun tanpa menggunakan karet dari tabung gas bawaan dari Pertamina, itu tidak akan mengganggu dari fungsi regulator ini ya. Jadi seperti memang baru lagi ya, seperti pada saat kalian beli pertama kali. Dan ini memang karet silikonnya memang mantap. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.